Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas soal tes karakteristik pribadi atau soal TKP. Kita mulai dari soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun, orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Anda menolaknya dengan mantap. E. Anda memberikan uang tersebut dan memberikan obatnya. Kejawaban poin yang paling tinggi adalah D. Anda menolaknya dengan mantap. Karena soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kita dalam mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kerja, tanpa terpengaruh imbalan materi. Jadi, kalau yang A itu kan melanggar karena langsung memberikan obat kepada orang tersebut, karena alasannya karena nggak ada yang tahu. Terus yang B itu ragu-ragu, berarti belum pasti antara mau memberikan obatnya atau enggak. Terus yang C, konsultasi dulu kepada rekan. Harusnya kalau udah ada peraturan ya nggak perlu lagi dikonsultasikan. Langsung aja menolaknya. Apalagi yang E, Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Nah itu salah besar karena sama aja seperti terpengaruh akan imbalan. Jadi pemahaman kita tentang integritas itu sangat penting, utamanya ya ketika ada kasus-kasus seperti ini. Soal selanjutnya, salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda: A. Menoleransi sebab baru kali ini melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya sehingga tidaklah mengapa. C. Mengingat dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban poin yang paling tinggi adalah C, mengingat dan menegur. Karena kalau yang A itu kan menoleransi itu kurang tepat. Terus yang B itu juga sama ya, memberikan menoleransi juga karena yang lain juga melakukan. Terus yang D, menegur dan melaporkannya. Nah ini kalau bisa dihindari, karena yang namanya melaporkan kepada atasan itu bukan hak kita. Bukan hak kita melaporkan kejelekan rekan kepada atasan. Jadi kalau misalnya kita melihat keburukan atau kejelekan dari teman, sebaiknya kita hanya mengingatkan dan menegurnya saja secara pribadi. Tidak juga di depan orang ramai atau di depan rekan-rekan yang lain, tapi cukup mengingat dan menegur dengan baik. Kemudian yang E itu menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Masih kurang tepat, karena kalau hanya menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, tidak ada sikap kita yang memberikan dampak terhadap orang lain atau memberi manfaat dengan orang lain. Tapi kan kalau dengan mengingatkan dan menegur, itu bisa jadi untuk kedepannya rekan kita akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum memulai cara seperti itu. D. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki Anda sebagai pegawai tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban dengan poin paling tinggi di sini adalah D. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki Anda sebagai pegawai tetap halal. Sedangkan yang E, itu poinnya bukan yang maksimal, tapi cukup tinggi ya, 4, karena meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Karena kemungkinan besar ketika kita bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman atau orang tua, itu akan mendapatkan saran yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau diberikan saran memberikan dana dengan jumlah tertentu demi untuk bisa diterima menjadi pegawai. Jadi jawaban yang paling besar poinnya adalah D. Soal ini juga
bertujuan untuk mengetahui integritas kita ketika dihadapkan situasi untuk memilih berbuat curang atau jujur dalam mencapai tujuan. Jadi harus tetap jujur untuk mencapai tujuan kita. Bukan berarti kita harus melakukan cara apapun, jalan apapun demi mencapai tujuan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak baik. Lanjut, ketika di kantor Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, maka A. Anda langsung saja mencetak di kantor. B. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri. C. Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. E. Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai. Jawaban yang memiliki poin paling besar adalah D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Kenapa? Karena soal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kita profesional dalam menggunakan fasilitas kantor. Nah, walaupun printer di kantor itu tidak digunakan, tapi sebisa mungkin kita untuk urusan hal-hal pribadi itu kita gunakan barang-barang pribadi juga. Jadi kalau misalnya mau nge-print untuk kepentingan pribadi, kita sebaiknya print di rumah saja menggunakan printer sendiri. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. E. Sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama tetapi kedekatan individu harus terbangun kuat. Jawaban yang paling besar poinnya adalah yang D. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. Nah, kenapa bukan yang E? Karena yang E itu mengabaikan dari tujuan dari kerjasama. Nah, di situ kan walaupun tujuan tercapai lebih lama, tetapi kedekatan individu itu terjalin. Sebenarnya kurang tepat karena itu tadi tujuan dari kerja tim itu kan harusnya membuat pekerjaan itu lebih mudah diselesaikan, lebih cepat diselesaikan. Bukan saking dekatnya malah tujuan kerja timnya jadi lebih lama gitu. Nah, soal ini itu berhubungan dengan kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu. Pemimpin dilihat dari kinerja. B. Tidak perlu. Pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja, bukan tentang permasalahan pribadi. C. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. D. Perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat. E. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Jawaban dengan poin yang paling besar adalah yang E. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Tujuan soal ini adalah untuk mengetahui seberapa paham kita atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalau misalnya antara rekan kerja itu ada yang tidak serak atau ada yang tidak pas, nah itu akan mengganggu lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? A. Lead by example. B. Merasakan bersama kinerja tim. C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim. E. Kinerja dan progres. Jawaban yang paling besar poinnya adalah yang A. Karena menurut aku sebagai pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Makanya yang poinnya paling besar adalah lead by example. Nomor 8, jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis.
Oke, jawaban yang paling besar poinnya adalah yang A, mendiskusikan dengan anggota lainnya. Nah, kalau yang B itu kayaknya enggak, karena kalau keputusan pemimpin itu mutlak, kayaknya itu hanya dipikirkan oleh pemimpin saja, dan itu biasanya keputusannya ya tidak berdasarkan pertimbangan dari yang lain-lain. Terus yang C, pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. Nah, pilihan terbanyak itu belum tentu juga yang terbaik. Jadi, yang C itu kurang tepat. Tapi poinnya lumayan sih 4, cuman yang paling tepat itu tetap yang A. Terus yang D, pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Nah, ini kalau menurut aku sih kayak lepas tangan aja gitu sebagai pemimpin. Padahal kan harusnya pemimpin ikut andil dalam memilih atau mengambil keputusan. Terus yang E, pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Nah, terkadang beberapa hal itu tidak bisa dipikirkan secara logis. Jadi, perlu adanya diskusi dengan anggota lainnya untuk memutuskan sesuatu, yaitu jawaban yang paling besar poinnya adalah A, mendiskusikan dengan anggota lainnya. Nomor 9, Anda sering mengingatkan bawahan Anda untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A, Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B, karena Anda atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda sendiri. C, Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D, peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E, lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawaban yang poinnya paling besar adalah A, Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Karena kalau menurut aku yang D itu enggak. Peraturan itu dibuat bukan cuma untuk bawahan, tetapi juga untuk atasan. Jadi kalau misalnya bawahan tidak boleh melakukan kekeliruan, otomatis harusnya pemimpin pun juga tidak boleh melakukan kekeliruan. Nah, kalau yang C juga, itu kan dia sesekali melakukan kekeliruan tersebut, berarti kan adanya tidak adil ya antara atasan dan bawahan. Masa bawahan tidak boleh melakukan kekeliruan, atasan boleh. Nah, itu nggak baik di lingkungan kerja. Terus yang D itu juga bukan, karena maksudnya hampir sama juga dengan yang B ya, karena dia atasan, ya dia boleh melakukan, sedangkan karena dia bawahan, ya dia nggak boleh melakukan kekeliruan gitu. Nah, kalau yang E itu hampir tepat, karena di sini kan lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Lebih baik, tetapi masih ada peluang untuk melakukan kekeliruan tersebut. Makanya jawaban yang paling tepat, yang paling besar poinnya adalah yang A. Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Soal terakhir, jika sesuatu rencana terlihat rumit, maka A. Anda tidak mau repot-repot mencobanya. B. Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. D. Anda minta pendapat orang lain. Dan yang penting Anda coba dulu. E. Yang penting Anda coba dulu. Nah, jawaban yang poinnya paling besar adalah C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. Karena untuk melakukan sesuatu itu kita harus mempertimbangkan dulu baik buruknya sebelum mencoba. Kalau yang A dan B itu lebih ke tidak mau mencoba. Jadi ini bukan sikap yang baik. Terus kalau yang D itu minta pendapat orang lain dan yang penting coba dulu. Nah, itu juga kurang tepat karena harus dipertimbangkan dulu rumitnya itu gimana dan resikonya itu gimana. Nah, tujuan soal ini adalah untuk mengetahui gimana sikap kita ketika berhadapan dengan tantangan dalam mencapai tujuan. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, kita harus pertimbangkan. Dan kita berani mencoba ketika kita sudah mempertimbangkannya. Bagaimana resikonya, bagaimana tingkat kerumitannya, dan segala sesuatunya. Oke, sekian pembahasan soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.